Siapa yang tidak mau menjadi kaya? Semua dari kita pasti ingin menjadi orang yang kaya, karena dengan kekayaan kita bisa lebih makmur secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap harinya dan untuk masa depan kita dan anak-anak kita nantinya. Akan tetapi bagaimana kita bisa menjadi kaya jika kita gajinya saja sedikit dan sangat kecil? Bahkan kadang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita sampai harus berhutang. Maka dari itu, tidak sedikit dari kita yang bertanya-tanya, apakah kita bisa menjadi orang kaya di masa depan dengan gaji yang sangat kecil ini? Dan tenang saja, jawabannya sebenarnya kita semua bisa menjadi orang kaya di masa depan. Tergantung perilaku kita saat kita memegang uang dan bagaimana kita mencari uang. Maka dari itu di sini saya akan membantu kamu dengan memberikan 8 cara menjadi kaya untuk kamu yang bergaji kecil atau sedikit. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah dengan membuat anggaran yang sangat ketat. Ingat, untuk kamu garis bawahi bahwa anggarannya haruslah sangat ketat. Jadi sebelum kita menambah penghasilan kita dengan bekerja sampingan, sebaiknya kita fokus untuk mengelola keuangan kita untuk menjadi lebih irit dan jauh lebih irit daripada sebelumnya. Karena ya keuangan kita sangat minim, gaji yang kita dapatkan setiap bulannya sangatlah kecil. Dan untuk menjadi orang yang lebih kaya, kita harus bisa memperlebar antara jarak dari pengeluaran yang kita lakukan setiap bulannya dan penghasilan yang kita dapatkan setiap bulannya. Misalnya, gaji kamu dalam satu bulan biasanya berjumlah 1 juta rupiah. Dan kamu ingin kaya dari uang yang berjumlah 1 juta rupiah ini. Tentu saja cara yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mencatat penghasilan kamu, kemudian mencatat semua pengeluaran kamu dalam 1 bulan penuh dalam anggaran yang akan kamu buat. Setelah itu, buatlah anggaran yang benar-benar ketat terkait pengeluaran yang kamu miliki dalam 1 bulan penuh. Misalnya, kamu hanya fokus untuk mengalokasikan uang kamu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok kamu, seperti makanan dan langganan terkait listrik maupun air. Sehingga dalam 1 bulan nantinya, kamu memiliki uang yang bisa kamu tabung dari anggaran yang sangat ketat ini. Ingat, gaji kamu misalnya hanya 1 juta rupiah. Jangan sampai kamu hidup lebih dari 1 juta rupiah dalam 1 bulannya. Kalau bisa, hiduplah di bawah 700.000 dalam 1 bulan penuh. Sehingga kamu bisa memiliki jauh lebih banyak uang untuk kamu simpan setiap bulannya, yang bisa kamu alokasikan entah untuk investasi maupun untuk kamu tabung, yang tentu saja akan membuat kamu menjadi orang yang lebih kaya di masa depan, karena kamu tetap menambah uang setiap bulannya untuk kamu simpan dan investasikan. Kemudian cara menjadi kaya dengan gaji yang kecil yang kedua adalah dengan hidup hemat. Mungkin kamu merasa bahwa kamu sudah hidup hemat saat ini. Tapi ketahuilah bahwa kamu masih bisa dan perlu untuk menjadi lebih hemat daripada sebelumnya. Cara yang paling sederhana untuk menjadi orang yang lebih hemat daripada sebelumnya adalah dengan melakukan 2 hal. Yang pertama adalah dengan hidup di bawah kemampuan kamu atau mengurangi biaya kehidupan kamu setiap harinya. Atau dengan kata lain yang lebih efektif lagi adalah dengan menurunkan gaya hidup. Karena biasanya yang selalu menghabiskan uang kita setiap bulannya adalah gaya hidup. Kita cenderung untuk nongkrong di luar, membeli kuota internet setiap bulannya secara berlebihan, makan di luar, kemudian kita biasanya berlangganan hal-hal yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Dan cara yang kedua untuk menjadi lebih hemat yaitu dengan memanfaatkan bonus-bonus dan diskon-diskon yang kamu temukan dalam kebutuhan pokok kamu. Jadi intinya pertama-tama turunkanlah ego kamu. Buatlah kamu menjadi orang yang lebih sederhana daripada biasanya. Kalau kamu membeli barang, jangan membeli barang yang terlalu mahal atau branded, tapi belilah barang yang bisa kamu gunakan dalam jangka waktu yang panjang dengan harga yang lebih murah daripada yang biasanya. Dengan begitu, kamu bisa menyimpan uang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Karena tentu saja kamu akan hidup lebih hemat
karena kamu menurunkan gaya hidup kamu daripada yang kamu miliki sebelumnya. Begitupun saat kamu berbelanja, carilah diskon-diskon dan promo-promo saat kamu ingin membeli kebutuhan pokok kamu. Karena itu akan membuat alokasi uang yang sudah kamu tuliskan dalam anggaran yang sudah kita buat di bagian pertama tadi akan terpotong, yang mana akan membuat kamu memiliki uang yang lebih banyak untuk kamu simpan ke depannya. Dan setelah kamu memiliki uang untuk disimpan lebih banyak, jangan sekali-kali kamu membelanjakannya untuk sesuatu yang lain di luar dari anggaran yang sudah kamu buat. Tapi langsung kamu investasikan atau tabunglah uang tersebut pada tempat-tempat yang kamu pilih sebelumnya. Kemudian cara menjadi kaya dengan gaji yang kecil yang ketiga adalah dengan menabung gaji kamu secara otomatis. Di sini pertama-tama kamu perlu membagi gaji yang kamu dapatkan setiap bulannya menjadi 2 bagian. Taruhlah gaji yang kamu dapatkan setiap bulannya hanya berjumlah 1 juta rupiah. Kemudian setelah kamu mendapatkan gaji tersebut, bagilah gaji tersebut menjadi 2 bagian, di mana kamu harus membagi uang tersebut dengan jumlah 60% dari penghasilan kamu untuk kebutuhan pokok kamu dan 40% untuk kamu tabung atau investasikan. Tapi ingat, jumlah ini juga bisa berubah, tergantung bagaimana kamu hidup setiap harinya. Dan disinilah pentingnya hidup di bawah kemampuan, sehingga kamu bisa menggunakan uang lebih sedikit untuk memenuhi kebutuhan kamu, sehingga kamu bisa menyimpan uang lebih banyak untuk kamu tabung dan investasikan. Kemudian setelah kamu membagi gaji kamu menjadi 2 bagian tadi, yang harus kamu lakukan berikutnya adalah menabung potongan gaji yang sudah kamu alokasikan sebelumnya secara otomatis ke dalam rekening tabungan kamu. Jadi buatlah rekening kamu secara otomatis menabung dirinya sendiri. Misalnya saat kamu sudah mendapatkan gaji setiap bulannya, gaji tersebut akan memotong dirinya sendiri dan langsung mentransfer secara otomatis dari jumlah yang sudah kamu tentukan ke dalam rekening tabungan kamu. Karena dengan begitu, kamu akan cenderung untuk memiliki lebih banyak uang untuk kamu simpan ke depannya. Apalagi cara ini juga akan sangat efektif untuk menurunkan gaya hidup kamu, di mana kamu hanya akan perlu untuk fokus dalam mengelola keuangan kamu untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya dari uang sisa dari tabungan yang sudah kamu tabung secara otomatis ke dalam rekening tabungan kamu yang tadi. Kemudian cara menjadi kaya dengan gaji yang sedikit atau kecil yang keempat adalah dengan mencari sumber pendapatan tambahan. Tadi kita sudah fokus untuk memperkecil pengeluaran yang kita miliki, dan sekarang saatnya kita harus menambah penghasilan yang kita dapatkan. Tentu saja caranya adalah dengan membangun bisnis atau melakukan pekerjaan lain di sela-sela pekerjaan utama yang kita miliki saat kita senggang atau tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ini akan sangat bermanfaat untuk kamu menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Dan bagi kamu yang tidak tahu bagaimana untuk menemukan modal atau mendapatkan modal untuk membuka bisnis yang baru, kamu bisa langsung memanfaatkan hasil tabungan kamu dari proses pengiritan yang sudah kita lakukan pada bagian sebelumnya. Jikapun uangnya belum cukup, kamu bisa mencoba untuk membuat pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak terlalu membutuhkan modal. Misalnya, kamu bisa mencoba bekerja sebagai seorang freelance, di mana kamu akan mendapatkan gaji jika dikontrak oleh seseorang terkait skill, ilmu, atau jasa yang kamu sewakan. Kamu juga bisa mencoba menjadi seorang YouTuber dan mendapatkan uang dari penghasilan AdSense. Intinya, kamu harus bisa mendapatkan uang lebih banyak dari gaji utama yang kamu dapatkan per bulannya. Karena hanya dengan begitu, kamu bisa lebih cepat untuk mencapai kekayaan yang kamu inginkan. Kemudian cara yang kelima adalah dengan berinvestasi sejak dini. Mulai sekarang, setelah kamu menonton video ini, mulailah untuk berinvestasi dalam bidang manapun yang kamu mampu dengan jumlah uang berapapun yang kamu miliki. Ingat, investasi tidak terbatas pada jumlah-jumlah yang besar.
dan juga pada tingkatan-tingkatan ilmu yang tinggi. Jika kamu memiliki uang berjumlah Rp100.000 dan kamu tidak memiliki pemahaman yang mumpuni terkait investasi, kamu bisa mencoba untuk berinvestasi pada binatang ternak, seperti membeli ayam yang kamu anyam secara pribadi di rumah. Dan jika kamu adalah orang yang tidak takut dan mau untuk belajar tentang investasi yang lebih maju dengan uang yang lebih sedikit, kamu bisa mencoba untuk berinvestasi di reksadana. Karena reksadana bahkan bisa membuat kamu berinvestasi hanya dengan modal Rp10.000. Intinya tidak ada kata tidak untuk berinvestasi. Semakin dini kamu berinvestasi, kamu akan menjadi orang yang lebih paham tentang investasi lebih cepat, dan kamu bisa mengumpulkan uang lebih banyak dengan lebih cepat juga, sehingga kamu berpeluang lebih besar untuk menjadi orang kaya di masa depan. Dan ketahuilah bahwa tidak ada orang kaya di dunia ini yang tidak berinvestasi dalam bentuk apapun itu. Kemudian cara menjadi kaya dengan gaji kecil yang keenam adalah dengan mengurangi hutang konsumtif. Biasanya kita cenderung untuk berhutang pada sesuatu yang kita konsumsi, entah itu makanan, gadget terutama, kemudian hal-hal yang kita kenakan setiap hari. Jadi saya sarankan untuk kamu untuk tidak sama sekali mengkredit barang-barang yang kamu inginkan. Barang-barang yang terlalu mewah seperti kendaraan maupun gadget. Jika kamu tidak mampu membeli barang tersebut, jangan sekali-kali membelinya. Dan jika kamu mampu pun, pikirkanlah apakah barang yang kamu inginkan ini kamu benar-benar butuhkan atau hanya kamu inginkan sesaat. Karena keinginan-keinginan inilah yang membuat kita kadang cenderung untuk berhutang untuk sesuatu yang kita konsumsi, bukan sesuatu yang kita produksi. Kemudian cara yang ketujuh adalah dengan meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Sudah seringkali kita bahas bahwa pendidikan dan keterampilan adalah modal utama dari menjadi orang yang lebih kaya. Karena dengan adanya pendidikan dan keterampilan yang lebih mumpuni daripada sebelumnya, kamu bisa membuka peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan dalam ranah yang lebih luas daripada sebelumnya. Karena semakin banyaknya ilmu, kamu juga membuka semakin banyak tempat untuk mendapatkan penghasilan. Itulah kenapa kamu harus bisa untuk memprioritaskan pendidikan dan keterampilan kamu. Jika ada waktu kosong, bacalah buku-buku investasi atau buku-buku keuangan. Bahkan kamu bisa fokus untuk meningkatkan keterampilan kamu terkait bidang pekerjaan yang kamu miliki saat kamu memiliki waktu luang. Karena dengan begitu, kamu bisa dipromosikan di tempat kerja yang akan meningkatkan jumlah gaji yang kamu dapatkan per bulannya, atau paling tidak kamu bisa lebih fleksibel dalam mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan kamu setiap bulannya. Kemudian cara menjadi kaya dengan gaji yang kecil yang terakhir atau yang ke-8 adalah dengan memanfaatkan program keuangan. Jika memang kamu memiliki gaji yang kecil dan kamu tidak memiliki waktu untuk menambah pekerjaan ataupun untuk membangun bisnis sebagai pekerjaan tambahan atau sampingan dari pekerjaan utama kamu bisa mencoba cara ini dengan memanfaatkan program keuangan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari bantuan-bantuan pemerintah terkait keuangan-keuangan bagi kita yang memiliki gaji yang rendah. Kemudian untuk kamu yang masih sekolah, kamu bisa memanfaatkan beasiswa untuk memenuhi kebutuhan kamu dalam pendidikan. Kemudian kamu bisa mencari bantuan-bantuan lainnya, entah itu dalam bentuk swasta maupun pemerintahan. Jadi intinya di sini kamu harus bisa mendapatkan uang lebih atau paling tidak keringanan dalam kebutuhan-kebutuhan kamu setiap harinya, entah itu dalam bidang pendidikan dan kebutuhan pokok. Karena hanya dengan begitu kamu bisa mendapatkan uang lebih banyak untuk kamu tabung dan investasikan, yang mana akan membuat kamu menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Jadi kesimpulannya yang perlu kamu lakukan ada 3 hal jika kamu ingin menjadi kaya dengan gaji yang kecil.
Yang pertama itu kamu harus bisa memperkecil pengeluaran yang kamu miliki seminimal mungkin, agar kamu bisa menyimpan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua yang perlu kamu lakukan adalah menambah penghasilan, meningkatkan jumlah uang yang kamu dapatkan setiap bulannya sehingga kamu bisa menyimpan lebih banyak uang juga setiap bulannya. Kemudian yang ketiga yang perlu kamu lakukan adalah dengan berinvestasi. Karena dengan begitu kamu juga bisa mendapatkan uang lebih banyak. Karena investasi bisa membuat kamu mendapatkan pendapatan pasif atau passive income yang bisa kamu peroleh walaupun kamu sedang tidak bekerja sekalipun. Dan mentok-mentoknya, kalau kamu tidak memiliki waktu sama sekali, di sela-sela pekerjaan utama kamu bisa menerapkan dua hal tadi, yaitu adalah mengurangi pengeluaran atau lebih beririt, kemudian yang kedua meningkatkan penghasilan dari investasi. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Sekian, wassalam.